Ya, balik lagi bersama saya, Magriza Apriansyah. Jadi setelah Lebaran mungkin para pendengar banyak gejala-gejala baru seperti banyaknya pernikahan yang terjadi atau lamaran yang terjadi. Tapi tahu nggak, di tahun 2024 ini masih banyak sistem perjodohan gitu. Jadi gila-gilaan kita mau ngomong tentang ruang hampa, kemajuan Indonesia, tentang polusi, dan lain-lain. Sedangkan sistem dengan kebudayaan kita masih dikotomis sekali, masih dengan sifat-sifat primordialisme sekali tentang kasus perjodohan. Jadi saya ingin membahas kali ini tentang kasus perjodohan dengan latar belakangnya dan lain-lain. Dampak kedepannya, apakah Indonesia bisa maju nggak? Katakanlah seperti itu. Walaupun banyak orang yang sekolah, banyak orang yang mungkin mengenyam pendidikan dengan tinggi, agamanya tinggi dan lain-lain, kok masih ada sistem perjodohan. Jadi kasus perjodohan ini mungkin berlatar belakang pertama agama ya. Dari beberapa agama yang saya ketahui itu di Indonesia tersendiri itu masih banyak sistem perjodohan. Nggak tahu kenapa memang doktrin agama itu begitu kuat deh. Ini nggak ngomong satu agama, tapi beberapa agama. Ya untuk menjaga keilmuan lah, untuk menjaga jalur darah yang paling kenceng lah dan lain-lain. Yang keduanya jalur budaya. Jadi ada beberapa adat kebudayaan yang mungkin seharusnya sudah ditinggalkan tentang sistem perjodohan lah. Atau mungkin memang orang Indonesia yang mungkin masih mengalami sistem perjodohan dengan adat budaya yang kencang memang nggak mau maju aja gitu. Budaya ini menggambarkan katakanlah gender ini para aktivis gender juga kadangkala nggak mau mensupport beberapa golongannya sendiri karena mikirnya oh ya udahlah ini bukan tanggung jawab dari saya. Yang ketiganya tentang kepercayaan, itu tentang kepercayaan sebuah kapital gitu atau sebuah harta ke depannya. Ada beberapa orang yang mungkin dijodohkan gara-gara maharnya besar dan lain-lain, ya kita beri aja lah karena keluarga mereka mungkin butuh uang ya karena sistem perjodohan atau mungkin ada alasan tersendiri gitu. Tapi rata-rata perjodohan di Indonesia itu memang pertama agama dalam rangka menjaga garis keilmuan, keduanya menjaga garis pertalian darah supaya darahnya lebih murni mungkin. Yang keduanya budaya dan gender kayak gitu. Sebuah manifesto kebudayaan dicerminkan lewat perjodohan. Mungkin ada beberapa kebudayaan yang bilang bahwa orang perempuan yang nikahnya lambat itu memang sulit untuk menikah ke depannya. Tapi mungkin ini lucu juga ya, apa fungsinya dia sekolah atau mungkin dia mengenyam pendidikan yang tinggi gitu sedangkan dia setelah itu dijodohkan. Jadi di tahun 2021 saja kasus perjodohan di Indonesia itu sangat banyak. Ini FYI ya, for your information, bahwa kasus perjodohan di Indonesia itu begitu banyak. Yang mungkin dampak yang ditimbulkan ke depannya itu tentang perceraian, KDRT, ketidakharmonisan rumah tangga, psikologi sosial gitu. Ya perceraian mungkin salah satu dampak terbesar karena lewat dari putusan Mahkamah Agung Direktori itu banyak sekali perceraian akibat dijodohkan. Ya karena gak merasa cinta, gila-gilaan kita nikah
dengan orang yang tidak diketahui ya. Katakanlah gambaran paling kasarnya itu memang masa kita mau bersetubuh dengan orang yang entah berantah kayak gitu kan, lucu juga. Keduanya KDRT. KDRT ini memang dimunculkan karena sistem perjodohan ini karena memang nggak merasa ada yang dipuaskan, sisi psikologinya mungkin, sisi jasmaninya, sisi rohaninya ini tidak merasa terpuaskan. Ketidakharmonisan rumah tangga ya mungkin sebagian orang-orang yang dijodohkan itu tidak harmonis ya gitu. Walaupun dia punya anak, tapi mikir nggak orang tua, kira-kira seperti itu. Mungkin dari podcast ini kalian bisa sharingkan dengan beberapa orang yang menjadi korban perjodohan ya. Orang tua mikir nggak ketika punya anak kayak gitu, harmonis gak rumah tangganya? Kasihan itu anak ketika dia pernikahannya hasil perjodohan, tapi setelahnya dia punya anak ternyata juga tidak harmonis. Sisi psikologi juga pengaruh ya. Sisi psikologi itu pengaruh ke depannya. Bagaimana laki-laki dan perempuan yang hasil perjodohan itu kejiwaannya dibangun atas keterpaksaan. Jadi mungkin ada beberapa buku ya psikoanalisa yang membahas tentang ya udahlah kita memang orang gampangan aja, saya orang kalahan dan lain-lain, ya udahlah kita terima nasibnya aja. Wah, kita udah orang luar negeri itu, orang Amerika udah membahas ke bulan dan lain-lain, tapi memang ini masih jadi problematik sosialnya mungkin karena munculnya perceraian, KDRT atau ketidakharmonisan. Sosialnya juga kurang, mungkin orang tua nggak berpikiran sampai segitunya. Mungkin lanjut, kenapa kita patut menolak perjodohan? Efek psikologisnya itu tinggi karena memang tidak relevan sekali mungkin di zaman ini. Pendidikan begitu tinggi, teknologi sudah berkemajuan yang sangat tinggi, bahkan generasi-generasi boomer seperti orang tua kita yang di umur 50 dan 55 tahun atau 50 tahun ke atas itu memang sudah nggak, seharusnya udah nggak ngalamin zaman kita, karena memang udah terlalu lambat, kita nggak bisa ngejar generasi milenial, generasi Z itu sudah nggak bisa ngejar sebenarnya. Kepuasan yang kurang juga mungkin salah satu latar belakang psikologi atas orang yang dijodohkan. Ya gila-gilaan kita nikah, mungkin ada beberapa orang yang mungkin punya fetish ya gitu. Loh, fetishnya nggak terpuaskan bos ya gitu. Manakala kita nikah itu kan katakanlah kita memuaskan fetishnya juga, kita punya fetish rambutnya panjang dan lain-lain ya. Dengan bahasa kasarnya orang yang dijodohkan itu ya beli kucing dalam karung ya gitu. Cuman memang kita nggak mau mengeneralisir. Bagaimanapun ada perjodohan yang harmonis, ada nggak ada. Tapi memang dari kasusnya 80-20% di Indonesia. Psikologi tidak dapat menerima, ya gimana nyong. Jadi kita dijodohkan nih. Tadi saya cerita tentang fetish, memang tuh sudah tidak relevan. Jadi orang tua berpikir nggak bahwa psikologi kita itu nggak bisa nerima, entah nama agama, entah nama budaya dan gender, entah namanya kapital ya, soal kekayaan, psikologi anaknya nerima nggak bos ya gitu. Kan lucu juga, anak yang mau menikah malah psikologinya tidak dapat menerima itu. Karena memang psikologi itu kadang menolak, hati mungkin rohani spiritual itu kadang menolak di dalam otak ya. Ya gila-gilaan kita nikah dengan orang antah berantah ya, tanpa harus tahu ya gitu. Yang saya tadi bilang beli kucing dalam karung ya, lucu juga kan. Selanjutnya depresi tingkat tinggi. Waduh, ini
munculnya mungkin gejala yang paling diwajarkan di Indonesia itu baby blues. Bagaimana orang-orang dijodohkan, misal laki-laki dan perempuan sebagai seorang anak dijodohkan, dia punya anak karena memang nggak, psikologinya nggak merasa terpuaskan aja, jadinya dia depresi ketika punya anak lagi gitu. Dan lucunya lagi kan orang tua nggak berpikiran bahwa cucunya itu karena hasil perjodohan bisa saja anaknya menjodohkan lagi cucunya gitu loh. Yang nanti ini jadi recycling emosinya jadi lucu itu. Bagaimana emosi-emosi yang dibangun di dalam keluarga itu jadi sedikit lebih lebih grumpy ya, atau lebih tidak stabil ya gitu. Selanjutnya efek psikologi ke depan ya, ini kalau lebih bahayanya memang efek psikologi ke depan. Bagaimana ketika anak itu dijodohkan oleh orang tua memang punya dampak efek psikologi ke depan. Itu yang bisa merubah tatanan sosial juga, ini cukup berbahaya. Misal saya nih korban perjodohan dari orang tua. Ketika saya merasa gagal, maka saya akan menyalahkan orang tua karena sebagai muara perjodohannya kan orang tua kan, kayak gitu. Tapi orang tua mikir nggak sampai segitunya. Kalau semisal memang saya menemui jodoh saya itu lewat perkenalan pribadi, no problem kayak gitu. Ketika saya menemui masalah dengan istri saya, berarti cara terbaiknya adalah soal membenarkan, walaupun di Indonesia ini mungkin banyaknya exit door-nya memang juga perceraian, tapi berapa sih ya probabilitas atau perbandingannya bahwa orang yang bertemu jodohnya sendiri itu masalahnya tidak terselesaikan ya. Kadangkala tidak terselesaikan soal kapitalnya aja ya. Tapi rata-rata memang orang yang dijodohkan itu kalaupun dia tidak bisa menyelesaikan, maka dia akan menyalahkan orang tua. Lah kedepannya memang kalau dia menyalahkan orang tua, maka hubungan anak dengan orang tua itu akan merasa kurang sekali. Nah ini dapat merubah tataran sosial. Gila-gilaan kita dibesar-besarkan oleh orang tua sebab gara-gara satu pernikahan atau perjodohan itu kita jadi tidak akur sama orang tua. Lucu juga ya, di 2024 masih ada perjodohan. Karena latar belakang kenapa dijodohkan, psikologi anak itu merasa terbantahkan ya. Oh, jadi kita dapat mengiyakan orang tua itu karena apa? Pertama memang doktrin agama begitu kuat. Doktrin agama begitu kuat. Di beberapa agama itu tidak boleh melawan orang tua. Padahal yang saya tahu setiap anak itu boleh berdebat dengan orang tua ketika orang tua itu punya pendapat yang salah. Seharusnya dia bisa berdebat dong, tapi memang dengan cara yang halus. Yang keduanya karena kita dibesarkan oleh orang tua, jadi sisi psikologi kita hegemoni semuanya loh kayak gitu. Hegemoni dari orang tua. Jadi orang tua bilang, kamu loh gitu, dibesar-besarkan sama saya kok mau-mauan melawan orang tua. Ini kan lucu juga gitu. Terus selanjutnya itu dianggap selalu anak kecil gitu. Orang di Indonesia itu baik mau punya anak, mau punya istri atau suami gitu, kita selalu dianggap anak kecil oleh orang tua. Lucu juga ya gitu. Wong kita aja menikah itu dalam rangka memotong bahwa kita udah dewasa sebenarnya. Cuman memang kita masih dianggap anak kecil ya gitu. Memang kadangkala anak muda jarang banyak taunya gitu. Selanjutnya keinginan orang tua, faktor ekonomi, pamor dan lain-lain. Ya orang tua mungkin
menikahkan anaknya karena faktor ekonomi gitu. Nikah sama itu, sama si A dia juragan ini gitu. Nikah sama ini kerjanya di kantor ini dan lain-lain. Ya elah, kasihan amat orang tua gitu. Kalau dia memang butuh harta, kenapa orang tuanya yang nggak kerja gitu. Tapi memang anak kadangkala red flag juga gitu. Misal dia punya pacar terus dijodohkan dengan orang tua, saya rasa lelaki yang saya jodohkan memang lebih kaya daripada pacar saya. Cuaks. Yang selanjutnya tentang pamor, ini keinginan orang tua masalah pamor ya. Jadi nikah dong sama si itu karena dia keluarga terhormat dan lain-lain. Ya elah, ini cukup, atau kalau kata teori evolusi Darwin itu berarti orang-orang yang tidak punya cerminan yang baik itu memang udah jadi remahan aja. Ini teori-teori yang dibangun kan seperti itu. Terus pembiaran orang tua kepada anak ini gara-gara jodoh, ya udahlah gitu. Ini anak memang nggak berguna aja, ini udah red flag ini ya. Jadi ketika ada yang minta ya, terus minta, misal saya seorang laki-laki minta mau dijodohkan dengan anak perempuan, saya datengin aja orang tuanya, udah pakai gitu. Karena memang dia anak perempuan, nggak kepake di keluarga, udah red flag kayak gitu. Nikahkan sama saya saja, tapi nggak tahu ke depannya gitu ya. Saya tadi kan cerita tentang dampak buruk hubungan anak dengan orang tua jadi jelek ya, menghasilkan tatanan sosiologinya juga buruk, terus rasa kekecewaan yang begitu tinggi ya, juga menghasilkan parenting yang buruk banget ya. Saya kan tadi cerita masalah bagaimana ketika orang-orang yang dijodohkan itu punya anak, dia akan mengulangi kembali dijodohkan seperti itu. Terus apakah perjodohan ini memang sebagian dari kekerasan seksual? Sebagian, bahwa di undang-undang tindak pidana kekerasan seksual itu sudah diatur sebenarnya bagaimanapun caranya perjodohan itu merupakan kekerasan seksual, bos gitu. Tapi kan memang orang Indonesia itu hanya ada dua orang jenis, antara pesimistik dan denial. Orang-orang pesimistik itu bingung ketika anaknya hidup sulit itu ke depannya, kok anak saya hidup sulit ya ke depannya ya, jangan sampai sesulit saya. Padahal kehidupan ke depan mungkin belum tahu ya. Atau mungkin saya juga orang yang kalah aja ya, orang-orang yang korban dari perjodohan yang tidak jadi dijodohkan, atau korban perjodohannya itu saya kalah aja sih, jadi ngomongnya pesimistik kayak gitu. Atau mungkin ada jenis orang Indonesia yang satu ini denial gitu. Orangnya denial itu memang orang yang lucu juga, karena kita mau ngeluarin banyak data pun, misal per hari ini 100 lembar tentang perjodohan ini kekerasan seksual loh ya gitu. Kamu emang pinter ngomongnya doang, anak muda ya gitu. Ketika diberi data 200 lembar lagi, kamu pinter ngomongnya doang, saya lebih tahu ya gitu. Ya memang jiwa-jiwa boomer, jiwa-jiwa orang tua itu di umur 50-an sejarahnya kan memang dia generasi yang sangat melawan orang tua ya. Nggak inget aja gitu. Bahkan di kekerasan seksual akibat perjodohan itu diatur loh di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia gitu. Ini memang menyalahi beberapa undang-undang di Indonesia, cuman memang orang Indonesia mau menyadari enggak gitu. Terlebih lagi orang tua gitu. Kita ngomong bener aja salah gitu. Wajib hukumnya melindungi perempuan dari hasil perkawinan paksa sebenarnya. Ya mau nggak mau
rata-rata yang menjadi korban perjodohan itu memang perempuan, bos, ya gitu. Apakah kita mau melindungi nggak ke depannya? Karena memang pertama, Kongres Ulama Perempuan Indonesia itu sudah mencetuskan bahwa sistem perjodohan ini apapun alasannya, baik masalah keilmuan, masalah menjaga darah murni, itu memang ya udah ditolak aja gitu, udah nggak begitu relevan dan lain-lain dengan berbagai alasan. Di tahun 2018 sampai 2022 bahkan Mahkamah Agung mencatatkan kasus perceraian itu per bulannya 119 kali ya gitu, akibat perjodohan dengan dalil perjodohan. Terus kenaikan 300% masalah kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia, catatan dari Komnas Perempuan kayak gitu. Pernikahan yang dijodohkan ini tercatat 300% naik, dan ini berbanding lurus juga tentang kekerasan dalam rumah tangganya gitu. Seharusnya orang tua kan ya, karena balik lagi ya, orang Indonesia itu hanya ada dua jenis, antara orang pesimistik dan orang denial ya, orang yang tidak percaya ya. Sisi psikologi kalahan aja karena kebanyakan dijajah oleh Jepang sama Belanda sama VOC, jadinya ya kita tahu apa sih kedepannya, kita mengusahakan hari inilah. Jadi tata negara, sistem hukum di tata negara kita juga nggak pernah mengakui dong sistem perjodohan kayak gitu. Kalau di KUA saja, misal kita datang ini, saya nikah karena dijodohkan kayak gitu, pasti ditolak kayak gitu. Orang KUA orang paham agama juga kok kayak gitu, yang saya tahu ya. Bahkan orang di Capil juga, wah saya dijodohkan nih gara-gara ini kayak gitu. Anjir, udah 2024 human trafficking masih ada aja gitu ya, dengan berbagai alasan ya kayak gitu. Tapi memang hari ini segala tindak kejahatan itu selalu ditutupi dengan moral-moral agama-agama yang lebih tinggi. Jadi semisal saya salah, oh kok ada alasannya kok di dalam moral, di dalam etika, di dalam agama. Jadi beberapa orang terlindungi aja ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin kalian bisa cermati ya, karena masalah perjodohan ini sangat kurang sekali ya. Jadi kalian mungkin bisa mencegahnya lewat diskusikan segala hal dengan orang tua Anda, atau dengan siapapun ya yang menjodohkan Anda, mungkin tokoh agama atau tokoh spiritual ya, yang hari ini masih jadi momok. Diskusikan segala hal ya, termasuk jodoh Anda, planning Anda ke depan dan lain-lain. Mungkin kan anak juga punya cita-cita ke depan. Ya saya mau belajar A, B, C, D, saya mau kuliah A, B, C, D, saya mau belajar A, B, C, D, kok dijodohkan. Sini masih kepengen mikir Plato atau Socrates, kok malah gendong anak kayak gitu. Selanjutnya, ketika di dalam diskusi Anda ngomong Anda sudah besar, diakui loh. Di dalam kitab undang-undang hukum perdata itu dikatakan dewasa 21 tahun. Di dalam undang-undang perkawinan saja 19 tahun kalau nggak salah kayak gitu. Jadi Anda ngomong ke orang tua, oh saya udah besar kok kayak gitu, kok masih diatur-atur kayak gitu. Kadangkala motong hegemoni pemikiran orang tua itu begitu sulit, karena kita lama dibesarkan, terus kita apa ya istilahnya, diberi masukan banyak hal, diberi makan dari kecil sampai besar, terus ada penguatannya di dalil-dalil agama dan cerminan kebudayaan masyarakat. Jadi seolah-olah tindakan itu benar, tapi memang orang tua itu mau kok dijelaskan, mau sebenarnya. Cuman memang kamu beri prolog aja, jangan langsung digebret ya gitu. Jangan langsung diberi kenyataan bahwa saya nggak terima nih kayak gitu. Pas hari-hari dijodohkan, kalau kamu lihat, oh ini bau-bau saya dijodohkan nih kayak gitu dan lain-lain.
Ya harusnya Anda bicarakan, "Ya, saya sudah besar kok, udah nggak ini." Bahwa orang tua terkadang ketinggalan zaman. Ya elah, ini perdebatan yang sangat kuno ya. Kadang orang tua kan bilang, kamu bisa dengerin orang tua nggak? Anak muda kepengennya maunya aja, semaunya aja ya gitu. Ya ini kadang kala yang harus jadi diskusi ya kepada orang tua ya. Karena lucu juga ya gitu. Orang tua dengan umurnya yang segitu kadangkala punya batasan umur masalah belajar teknologi gitu. Wah, kita tahu teknologi dan lain-lain. Kita punya calon pasangan ya ke depannya, calon suami atau istri ya gitu. Dalam rangka membina rumah tangga yang baik, kok mau-mauan ya gitu. Mendengarkan pendapat yang ketinggalan zaman ya gitu. Ya jelaskan aja ya gitu. Pak Bu, memang saya tidak setuju dengan pendapat Ibu. Tolong dipikirkan lagi ke depannya dan lain-lain. Mungkin mau deh, kayaknya ya. Selanjutnya, keputusan Anda adalah jalan Anda. Jadi, orang yang sangat tidak tahu itu, orang tua yang sangat tidak tahu itu, keputusan yang diambil anak merupakan jalan anak sebenarnya. Ini jalan pertanggungjawaban anak gitu, kepada dirinya sendiri, kepada pasangannya, atau kepada Tuhannya sebenarnya. Jadi misal ketika saya memilih pasangan saya sendiri, maka putusannya adalah saya bagaimanapun akan berusaha dengan pasangan saya itu supaya kehidupannya lebih baik ke depannya. Ya soal kapital, soal hubungan sosialnya, soal membangun rumah tangganya dan lain-lain itu keputusan saya sendiri. Cuman apa ya, orang tua hari ini ndak berpikiran ya gitu. Jadi lepas tangan aja, udah dijodohkan aja gitu, tanpa harus kita nanggung beban lagi ke depan lah ya. Rata-rata orang yang dijodohkan mungkin di dalam keluarga beban juga ya gitu. Nah, pertentangkan perasaan Anda selanjutnya, bahwa perasaan Anda itu juga butuh hak ke depannya. Ini kalau bahas psikologi ya. Jadi kalau seseorang yang dari kecil sudah salah, kenapa memang metode pendidikan di Indonesia itu sampai di rumah, sampai di sekolah itu ketika diberi kesempatan oleh guru, misal ada pertanyaan nggak gitu, coba angkat tangan, itu nggak ada yang angkat tangan, sebagian orang yang angkat tangan saja gitu, karena memang metode pendidikan di dalam rumah saja sudah apa ya namanya, sudah toksik ya gitu loh. Lingkungan sosialnya sudah toksik, dipaksa untuk tidak boleh bertanya bahwa orang yang lebih tua daripada Anda itu benar ya gitu. Jadi itu kenyataan di Indonesia, itu sampai dibawa di pendidikan. Jadi siapa yang mau tanya, saya nggak berani tanya. Ketika ada yang tanya, oh berarti dia keluarganya sangat harmonis ya gitu, membebaskan, mendemokrasikan, mengegaliterkan bahwa anaknya boleh bertanya ya gitu. Jadi pertentangkan perasaan Anda, bahwa perasaan Anda itu boleh dibela bos ya gitu. Ketika perasaan Anda tidak dibela, maka hasilnya satu, Anda jadi orang yang kalahan. Anda jadi orang yang kalahan. Mungkin sebagian orang masih mempositif thinking kan ya gitu. Wah, diri saya itu ngalah ya. Tapi tubuh Anda sebenarnya itu sedang tidak membahas Anda kalah. Saya ini orang gampangan loh ya gitu. Saya ini orang yang marginal ya, orang terpinggirkan. Ya buat apa saya ada untuk perasaan ini gitu. Itu kedepannya mungkin sisi psikologinya hal-hal itu diajarkan ke anaknya. Wah, satu turunan ke depan itu jadi orang yang kalahan rata-rata.
Tapi memang eh, rata-rata di Indonesia psikologi dan kejiwaannya udah rusak semuanya karena metode pendidikan orang tuanya ya. Mungkin atas nama keagamaan, atas nama, bukan masalah agamanya yang salah ya, ini saya garis bawahi, tapi memang kenapa agama itu terlihat salah sekali karena manusianya merasa lemah, dia butuh penguatan, jadi agama itu lengkap semuanya, tapi kan manusia bacanya parsial aja gitu. Ada dalilnya nggak ada ya gitu, giliran tentang diri orang tua minta dalil ya gitu kan. Yang selanjutnya, negosiasikan segala hal dengan orang tua. Jadi orang tua itu kadang-kala nggak mau ngerti karena kita nggak mau ngomong kayak gitu. Segala hal harus dinegosiasikan dong. Kurang kurang hal tersebut tidak dia dirayakan oleh orang tua. Jadi keinginan kita kadangkala tidak dirayakan oleh orang tua gitu. Sesekali ya, ini buat yang punya adik dan lain-lain, ketika kakak kalian udah dijodohkan ya gitu, sesekali menolaklah kayak gitu. Takutnya apa, dia recycling emosinya nggak begitu bagus ya gitu, kedepannya juga buruk dan lain-lain, maka sesekali menolaklah. Karena perasaan pun juga harus dibela loh kayak gitu. Perasaan pun perlu dinegosiasikan, bahwa atas nama kesempatan ke depan itu lebih tinggi ketimbang ngomongin hari ini, seperti itu. Dari saya cukup sekian, bila kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.